Hari ini kita akan bedah kisah luar biasa, Bilal bin Rabah. Bagaimana seorang budak yang suaranya tak dianggap, justru menjadi gema keimanan yang abadi. Coba deh bayangkan dua sisi kehidupan ini. Di satu sisi ada kegelapan, ada rantai perbudakan. Di sisi lain ada cahaya dan kehormatan tertinggi di puncak menara. Nah, inilah inti dari kisah Bilal. Sebuah perjalanan di mana suaranya itu menjadi senjata melawan penindasan dan jadi bukti keyakinan yang tak tergoyahkan. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus ibaratnya time travel dulu. Kita harus benar-benar paham dunia tempat Bilal hidup. Bayangkan Mekah di abad ke-6. Panas, berdebu, bangunan dari tanah liat dan batu. Ini bukan cuma soal fisik, tapi juga soal sosial. Sebuah masyarakat yang dibangun di atas tembok-tembok hierarki yang kaku banget dan ia dipenuhi penyembahan berhala. Dan di tengah-tengah dunia itulah, kita bertemu Bilal. Ia lahir tanpa status, sama sekali tanpa hak. Bahkan panggilannya Ibnus Sauda, putra dari wanita hitam. Itu seperti stempel permanen yang selalu mengingatkannya di mana posisinya, di paling bawah. Takdir kemudian membawanya menjadi budak dari Umayyah bin Khalaf. Dan nama ini penting, karena Umayyah adalah salah satu penentang paling keras pesan tauhid yang akan datang. Jadi, tabel ini bukan cuma sekedar diagram ya. Anggap saja ini cetak biru dari sebuah penjara tak terlihat yang mengurung Bilal. Di paling atas ada elit Quraisy yang pegang semua kuasa. Di tengah ada rakyat biasa, ya, punya sedikit kebebasan. Tapi di paling dasar, di tempat Bilal, manusia itu dianggap barang, properti yang bisa dijual beli. Itulah dunia yang dia kenal, setiap hari, tanpa harapan. Terus, coba bayangkan, di tengah masyarakat yang begitu kaku, yang menilai orang dari suku dan warna kulit, tiba-tiba terdengar sebuah pesan yang, mengguncang segalanya. La ilaha illallah, Tuhan itu cuma satu, dan semua manusia itu setara di hadapannya. Buat seorang budak seperti Bilal, ini bukan sekedar ajaran, ini adalah janji pembebasan. Sebuah bisikan yang langsung menyalakan api di dalam hatinya. Tapi api keyakinan itu, tentu saja, ada harganya. Dan harganya sangat-sangat mahal. Saat tuannya, Umayyah bin Khalaf, tahu soal keimanan baru Bilal, dunianya seketika berubah jadi neraka di bumi. Catatan sejarah melukiskan kengeriannya dengan sangat detail. Ini bukan sekedar hukuman biasa loh. Ini adalah sebuah ritual penyiksaan yang sengaja dirancang untuk menghancurkan semangatnya. Coba bayangkan, panasnya matahari Mekah. Bilal diseret ke gurun, punggungnya menempel di pasir yang membara, sementara sebuah batu raksasa yang panas diletakkan di dadanya. Tujuannya bukan cuma meremukkan tulangnya, tapi juga meremukkan keyakinan di dalam hatinya. Dan ultimatum dari Umayyah itu, jelas dan kejam sekali. Kamu akan tetap begini sampai kamu mati, atau kamu tinggalkan Muhammad dan sembah Lata dan Uzza. Jadi pilihannya cuma dua, ingkari kebenaran yang baru ia temukan, atau mati dengan cara yang paling menyakitkan. Umayyah mau menjadikan Bilal contoh yang mengerikan bagi siapapun yang bahkan berani bermimpi soal kebebasan. Tapi, di tengah semua siksaan itu, dari bibir Bilal yang sudah kering dan pecah-pecah, di antara nafasnya yang satu-satu cuma keluar satu kata. Ahad. Setiap kali dia mengucapkan kata itu, rasanya seperti tamparan telak bagi para penyiksaannya. Sebuah deklarasi bahwa kalian bisa siksa tubuhku, tapi jiwaku tidak akan pernah bisa kalian miliki. Kabar tentang keteguhan luar biasa seorang budak ini akhirnya menyebar, dan kabar itu sampai ke telinga sahabat terdekat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, disinilah ceritanya akan berbelok secara sangat dramatis. 9 uqiyah emas. Ini bukan jumlah yang kecil ya. Untuk zaman itu, ini jumlah yang fantastis. Dibayarkan hanya untuk membebaskan satu orang budak. Jadi ini bukan lagi sekedar jual beli. Ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan tegas bahwa nyawa dan iman seseorang itu jauh lebih berharga dari semua emas di dunia. Lihat deh betapa tajamnya perbedaan cara pandang mereka. Bagi Umayyah, Bilal itu apa sih? Cuma properti rusak yang pengen dia buang. Tapi bagi Abu Bakar, ia melihat sesuatu yang tak ternilai harganya dalam diri Bilal, imannya. Dialog singkat ini benar-benar merangkum pergeseran nilai yang dibawa Islam. Dari yang tadinya cuma materi, menjadi penghargaan terhadap jiwa manusia. Jadi setelah belenggunya terlepas, Bilal memulai babak yang benar-benar baru. Dia ikut hijrah ke Madinah. Dan di kota baru ini, kota harapan ini, perannya berubah total. Orang yang dulu disiksa habis-habisan karena imannya, sekarang justru menjadi salah satu pilar utama di komunitas yang baru ini.
Dan disinilah kita melihat sesuatu yang luar biasa ya. Suara yang sama, suara yang dulu coba dibungkam sama Umayyah pakai batu panas di gurun, justru dipilih langsung oleh Nabi Muhammad untuk menjadi suara panggilan sholat bagi seluruh Madinah. Bayangkan, suara yang tadinya cuma bisa berbisik ahad menahan sakit, sekarang akan menggema, memanggil seluruh kota. Ini kan transformasi yang luar biasa banget. Batu yang dulu menindihnya, sekarang seolah jadi pijakan untuk kemuliaannya. Jadi, setiap kali dia azan, itu bukan cuma sekedar panggilan sholat. Itu adalah pengingat abadi bahwa iman bisa menang melawan penindasan sekejam apapun. Perjalanan Bilal ini kemudian sampai ke puncaknya. Dan puncaknya terjadi di mana? Tepat di tempat di mana semua penderitaannya dimulai, di kota Mekah. Tapi, di balik kemenangan besar ini, ada sebuah kesedihan mendalam yang akan mengubah hidupnya selamanya. Coba kita bayangkan momen ini sama-sama. Udara di Mekah yang dulu penuh dengan hinaan buat dia, sekarang justru dipenuhi oleh suaranya. Seorang mantan budak berdiri di atap Ka'bah, bangunan paling suci, mengumandangkan azan. Ini adalah pembalikan takdir yang paling sempurna. Sementara itu, di bawah, para bangsawan Quraisy yang baru saja menyerah, mereka cuma bisa melihat dengan rasa nggak percaya, dengan amarah yang ditahan-tahan. Dunia yang mereka bangun di atas kesombongan dan status sosial sekarang runtuh. Runtuh oleh suara seorang pria yang dulu mereka anggap, nggak lebih berharga dari debu. Tapi, seperti roda kehidupan ya, setelah puncak kemenangan, datanglah lembah kesedihan yang paling dalam. Wafatnya Nabi Muhammad adalah pukulan berat bagi semua orang. Tapi bagi Bilal, orang yang sudah mengangkatnya dari titik terendah, luka itu terasa sangat personal, sangat dalam. Suatu hari, setelah Nabi wafat, orang-orang di Madinah memohon agar Bilal mau azan sekali lagi. Dia pun naik ke menara, mulai azan. Tapi pas sampai di kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya tercekat. Dia nggak bisa lanjut. Nama orang yang paling dia cintai, yang membebaskannya, sekarang justru jadi pemicu duka yang luar biasa. Dia benar-benar nggak sanggup melanjutkannya. Tangisnya pecah di atas menara, dan gema kesedihannya itu seolah menyebar ke seluruh kota. Diceritakan, seluruh Madinah ikut menangis bersamanya. Dan sejak hari itu, Bilal memutuskan untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Suaranya sudah terikat erat dengan kenangan akan sahabatnya yang telah tiada. Walaupun suaranya nggak terdengar lagi di Madinah, dan Bilal memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya di Syam, warisannya sama sekali nggak pernah pudar. Kisahnya justru terukir abadi, menjadi pelajaran yang sangat fundamental. Jadi, apa sih pelajaran utamanya buat kita? Pertama, kisah Bilal ini bukti nyata bahwa kemuliaan itu bukan soal status sosial atau keturunan, tapi soal keteguhan iman di hati. Kedua, ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa mengangkat derajat orang yang dipandang rendah oleh dunia. Dan yang paling penting, suaranya. Suara yang dulu coba dibungkam itu, sekarang justru jadi panggilan abadi yang kita dengar di jutaan masjid sampai hari ini. Nah, kita tutup penelusuran kali ini dengan satu pertanyaan reflektif. Kisah Bilal ini kan tentang prinsip yang tanpa kompromi. Ini seolah memaksa kita untuk berkaca dan bertanya pada diri sendiri. Di zaman yang serba kompromi ini, apa sih satu hal yang benar-benar kita yakini? Dan seberapa jauh kita siap berjuang untuk mempertahankannya? Coba kita renungkan itu. Terima kasih sudah menyimak.